kerjaan gampang nih, cuman bikin video, terus bagi-bagi link produk, dapat deh jutaan rupiah. Apakah ini yang ada di pikiran Anda? Faktanya 90% dari affiliate creator itu gagal ya dapetin cuan alias bocuan. Kok bisa ya? Mungkin kamu penasaran ya, kok bisa ya para TikToker, para Shopee affiliate itu bisa dapet jutaan rupiah. Dan kayaknya tuh ya gampang-gampang aja gitu loh. Cuman modal bagi-bagi link jualin barang orang. Dan kamu ngerasa, oh itu gampang ya, cuman bikin video doang ya. Tapi di sini tuh banyak orang lupa ya bahwa affiliate itu bahasa kerennya dari marketing. Ya, marketing Pak. Kamu suka kerjaan marketing? Saya coba ya cari datanya ya di BPS atau studi resmi lainnya. Itu tuh nggak ada ya data spesifik yang menyebutkan, yang jelasin in general rakyat Indonesia itu tertarik dalam dunia marketing. Tapi kita tuh bisa ngelihat pada umumnya pekerjaan marketing itu pekerjaan yang paling amat sangat dihindari ya oleh kebanyakan orang. Karena mungkin tantangannya, karena mungkin ya ada tuntutannya. Dan yang jelas kamu tuh butuh kemampuan komunikasi, negosiasi. Terus orangnya juga harus ekstrovert ya. Konsisten dalam penampilan, terus ya yang paling penting itu ya harus berani ya. Dan syarat-syarat itu juga yang bikin banyak orang Indonesia itu tuh minder ya dan takut duluan untuk jadi tim pemasaran. Dan ini nggak beda ya ketika kamu nyoba menjadi affiliator. Karena apa? Ya fungsinya sama, tugasnya juga sama, sama-sama punya tantangan yang besar. Cuman ya karena pekerjaan ini nih viral aja ya di sosial media dan banyak orang ngaku itu bisa menghasilkan jutaan bahkan puluhan juta rupiah ya. Padahal banyak orang yang nggak tahu ya, udah dari zaman eyang saya ya mungkin ya, yang namanya kerjaan marketing itu pasti punya benefit dan hasil take home pay yang jauh lebih gede ya daripada gaji rata-rata pekerja lainnya. Dan orang-orang marketing ini punya peluang yang lebih baik ya, yang lebih bagus ya dibanding staff-staff lainnya dalam hal karir. Emangnya sesusah apa sih jadi afiliator itu? Ini saya nggak bilang ya jadi afiliator itu punya masa depan yang suram ya. Tapi emang fakta di lapangan hanya 5-10% aja nih mereka yang terjun sebagai afiliator itu bener-bener ya menghasilkan jutaan rupiah. Sisanya sebanyak 95% itu ya nggak ada hasilnya. Kok bisa gitu ya? Jadi ini nih kembali lagi ya, pekerjaan ini banyak mulai disukai sama orang dan viral ya karena orang ngelihatnya itu kayaknya gampang-gampang aja ya. Jadi mereka nyemplung jadi afiliator itu tanpa modal sama sekali ya. Padahal jadi afiliator itu tingkat kesulitannya ya itu hampir mirip seperti supervisor ya. Dimana kamu tuh dituntut punya banyak skill dan ngerti banyak skill ya. Dan kamu harus bekerja seperti layaknya sosial media spesialis. Jadi tuh kamu harus ngerti algoritma dari masing-masing platform yang bakalan kamu pakai. Wajib tahu juga nih tren yang terbaru ini lagi apa nih. Dan ngerti target marketnya itu ke siapa. Belum lagi ya, kamu harus ngerti skill editing dan harus ngerti desain juga untuk bikin thumbnail yang menarik. Sementara yang ngelamar jadi afiliator itu kebanyakan orang-orang yang nggak ngerti ya sama sekali ya dan nggak punya skill sama sekali ya. Nggak bisa edit video, bahkan Canva aja nggak ngerti ya. Lah gimana bisa bikin konten yang menarik agar konten kamu itu di-share sama orang lain lagi? Ya nggak heran ya konten kamu akan mentok di angka 200 viewer aja. Karena apa? Ya trafficnya nggak ada. Terus gimana dong biar jadi afiliator dan punya penghasilan itu sampai puluhan juta rupiah? Ini saya harus bilang dulu ya, di video ini saya nggak ngajarin tip and tricks jadi afiliator ya, apalagi tip and trick menghasilkan puluhan juta rupiah. Karena yang namanya algoritma di sosial media itu selalu berubah ya tiap 6 bulan atau 1 tahun sekali. Jadi bisa aja apa yang saya omongin sekarang ini nggak bisa valid lagi ke depannya ya. Tapi pada dasarnya seperti yang saya bilang sebelumnya, untuk jadi afiliator itu tetap suka nggak suka, mau nggak mau, kamu harus bisa jadi marketing ya. Kamu nggak boleh punya malu, nggak ndredeg di depan kamera, dan ya harus bisa komunikasi dengan baik ya. Setelah basic need yang kamu butuhin jadi afiliator ini terpenuhi, kamu juga harus ngerti ya jenis konten yang kamu buat.
Karena konten tersebut itu wajib disesuaikan sama platform yang ingin kamu tuju. Misalkan nih, jadi afiliator TikTok nih. Nah, jenis yang laku di platform TikTok itu kebanyakan hiburan ya, seperti sitcom, permainan roleplay, atau ya hiburan komedi ya. Jadi misalkan kalau kamu bikin konten edukasi dan kamu kasih affiliate di sana, itu sama aja kurang kerjaan ya, nyusahin diri sendiri. Karena konten edukasi itu tuh nggak terlalu laku ya di TikTok ya. Orang-orang TikTok itu kebanyakan ya carinya hiburan. Sementara kalau kamu niatnya bikin edukasi, ya kamu bisa bikin aja di YouTube. Karena ya works-nya di sana. Sementara platform lain seperti Shopee itu punya jenis konten yang beda lagi ya. Jadi nggak bisa nih misalkan konten kamu yang kamu publish di TikTok itu kamu re-upload lagi di Shopee. Karena ya nggak ada hasilnya nanti. Dan yang harus kamu perhatikan berikutnya selain konten yang menarik itu tuh konsistensi ya. Dan hal ini ajaibnya itu gagal dilakukan banyak orang. Bahkan mayoritas orang ya. Karena ya kamu wajib bikin konten itu setiap hari ya. Dan banyak orang yang nggak punya waktu tiap hari cuman bikin konten aja. Kenapa gitu sih? Jadi jika Anda bayangkan traffic di sosial media itu mirip seperti orang mau naikin 1000 anak tangga ya. Kalau kamu bikin konten setiap hari, artinya Anda sedang naikin anak tangga tersebut satu persatu. Tapi masalahnya ketika Anda bolos bikin konten 1-2 minggu, itu seperti Anda loncat ke dasar lagi ya, dan balik lagi jadi 0. Anda harus ngulangi lagi, naik anak tangganya lagi, dan itu capek ya. Memang ada nantinya di posisi, kamu tuh nggak harus lagi bikin konten setiap hari. Kamu cukup 1 minggu itu cuma 2-3 konten aja ya. Tapi itu setelah kamu punya follower organik ya, itu sebesar 10.000 orang. Kenapa harus gitu? Karena dengan follower yang puluhan ribu ini jamin video kamu, konten kamu ini tetap dilihat orang setiap harinya ya. Dan kembali lagi, itu harus organik. Jadi kamu nggak bisa ya misalkan ambil gampangnya aja kamu beli follower, dan di luaran sana itu kan murah ya, cuman berapa ratus ribu sih. Tapi itu nggak menghasilkan sama sekali ya beli follower itu. Karena yang kamu beli itu bukan follower organik. Dan yang pasti itu follower nggak akan nonton video kamu. Jadi bagus aja kelihatannya di tampilan profile, tapi hal yang kayak gini ya, ini justru ngerusak akun kamu. Jadi sebagai afiliator pemula, itu kamu nggak bisa ya ngindarin bikin konten setiap hari, karena memang ujung-ujungnya konsistensi. Nah sekarang udah konsisten nih, skripnya juga sudah ditulis dengan bagus nih. Editannya oke, thumbnailnya juga udah menarik. Tapi ternyata masalahnya ada di kualitas video kamu ya. Karena video kamu rekam pakai handphone yang 1-2 jutaan aja. Ya ini masalah gede ya. Ini bukan saya lagi ngehina handphone 1-2 jutaan ya. Tapi memang kenyataannya sensor atau stabilisasi dari handphone flagship itu beda banget ya sama handphone 1-2 jutaan. Karena ketika kamu pakai handphone yang 1-2 jutaan, itu hasilnya ini nggak menarik ya. Hasilnya itu nggak, kualitasnya terkesan murahan ya. Dan tentu ini ngebuat produk yang kamu jual ini nggak dipercaya ya. Itulah kenapa banyak afiliator itu pakai handphone iPhone ya buat ngerekam video mereka. Dan itu minimal ya. Karena pada kenyataannya ini nggak sedikit ya dari para afiliator ini pakai kamera yang lebih profesional. Misalkan kamera mirrorless dari Sony yang harganya itu bisa seharga NMAX baru ya. Hasil videonya udah bagus. Sekarang hasil audionya ini nggak jelas ya. Suaranya berisik, noise-nya masuk kemana-mana. Nah ini kan ya repot juga ya. Orang jadi nggak bisa dapat informasi jelas tentang produk yang kamu jual ya. Karena suara kamu itu kayak orang kumur-kumur di air. Jadi kamu bisa mulai ya dari pakai mikrofon apa yang saya pakai sekarang ini. Dan ini nggak mahal ya, karena saya pakai mikrofon dari Rexus Snare CM10. Yang harganya itu nggak nyampe ya 500.000. Bagusnya dari mikrofon Rexus Snare CM10 ini kamu nggak perlu listrik tambahan ya, karena kamu bisa langsung colokin USB-nya, ini pakainya Type-C ya, ke laptop kamu atau ke komputer kamu. Bahkan kalau saya sendiri ini pakainya iPad ya, dicolok langsung ke iPad-nya. Dan itu plug and play ya.
Rexus Snare CM10 ini juga ada colokan buat audionya ya, agar kamu bisa ngemonitor rekaman kamu secara live. Misalkan contohnya di sini nih, saya sambil ngerekam sambil dengerin audionya. Rexus Snare CM10 juga enak dipakai ya, karena kalau kamu punya meja, itu bisa kamu taruh aja di meja karena sudah ada dudukannya. Jangan tanya buat nyanyi gimana ya, karena ya saya nggak bisa nyanyi jelas. Tapi kamu bisa bandingin deh hasil tanpa mikrofon langsung dari audio handphone, dan sekarang saya switch ke Rexus Snare CM10 dan hasilnya perbedaannya itu seperti ini. Jadi gimana? Tertarik? Kalau kamu suka sama suara yang dihasilkan sama mikrofon ini, saya udah cantumin ya linknya di kolom deskripsi. Oke, udah panjang kali lebar kali tinggi sehingga menjadi rumus volume. Apakah kamu masih niat menjadi afiliator? Ribet ya? Berasa sulit ya sekarang? Ya emang gitu ya, karena dari awal saya tuh udah bilang, jadi afiliator itu kemungkinan gagalnya 90-95%. Bukan karena pekerjaan ini nggak menjanjikan ya, tapi kalau mau diandaikan, ini seperti kamu ngelamar kerjaan sebagai arsitek atau kerjaan sipil ya, tapi itu kamu nggak ngerti AutoCAD, kamu nggak bisa SketchUp, dan baca blueprint aja nggak paham ya. Bahkan paling parah, kamu nggak bisa matematika. Ya kan sama aja ya, udah pasti gagal ya.